Ketemu lagi sama saya Lutfi Starsen Audio Work. Kalian mau tahu apa aja yang kita kerjakan di mobil silver ini? Sebelum saya lanjutkan videonya, kalian subscribe dulu di channel Starsen Audio Work. Jadi mobil ini adalah mobil Toyota Yaris Bakpao atau Yaris Gen pertama. Yang mau kita kerjakan di Yaris Bakpao ini, kita mau suntik prosesor, terus kita mau kasih peredam full tapi tanpa plafon, sama kita tadi habis rapikan boxnya. Di mobil ini sudah ada perangkatnya, subwoofer Lancer Heritage, power Lancer Heritage 4 channel, sama 3-way dari Skeleton. Tapi ada keluhan, boxnya sudah mulai ngotok. Tadi itu di sini banyak ngotoknya, terus bagian sini nggak presisi. Ini barusan selesai kita flat ulang di bagian pojoknya biar makin rajin, terus kita bungkus ulang dengan Oscar warna hitam. Habis dari pengerjaan boxnya, kita lanjut ke ngelepasin semua dek-dek, jok, karpet. Kita mau kasih peredam full, rubber batil, terus kita finishing pakai peredam foam. Habis itu kita mau masang prosesornya pakai Kodia biar suaranya makin istimewa. Oke, nggak usah kelamaan basa-basi, langsung kita gas dan kalian saksikan video pemasangan dari Yaris Bakpao ini. Bahan peredam di Toyota Yaris Bakpao ini seperti biasa, kita pakainya steel rubber batil. Habis itu kita finishingnya pakai noise kill yang peredam busa atau peredam foam. Lagi-lagi saya jelaskan di sini kenapa kita memilih peredam dari dua merek ini. Kalau peredam foam itu jelas kita untuk finishing di bagian deck. Ini nempelnya di deck pintu dan ini cuman butuh 4 lembar aja ya, atau 4 piece dari peredam noise kill yang foam ini. Dan untuk bagian peredam rubber batilnya, ingat ya, steel ini bukan peredam aspal, ini enteng, ini bener-bener rubber batil. Tujuan kita kenapa? Jadi kita mencari kedapnya mobil. Di samping itu juga kita juga mencari titik beratnya. Kita cari yang paling ringan. Jadi kurang lebih ini nambahnya cuman 1 galon aqua isi, karena cuma di bagian 5 pintu, tepung belakang sama lantai full kecuali plafon. Itu kurang lebih 1 galon aqua isi. Jadi kalau kalian berpikir kenapa rubber batil dipakai untuk peredam, jawabannya itu kita mencari titik berat yang paling ringan. Yang kedua, kita juga mencari titik kedapnya yang paling sempurna. Karena kembali ke pola pemasangannya, kita harus pasang dengan cara rapat, bukan dengan cara yang jarang-jarang. Jadi ada juga sebagian orang yang bingung antara pakai aspal atau pakai rubber batil. Saya sudah nggak mau banyakkan menjelaskan karena sudah terlalu sering saya jelaskan. Tapi kembali lagi, monggo. Kalau pada fungsinya, karena pertama ya, saya jelasin secara singkatnya aja lah. Dari sisi dimensi ukurannya, aspal sama rubber batil itu sama. Yang kedua, secara fungsinya sama. Dia sama-sama untuk menahan vibrasi. Karena pada dasarnya fungsi peredam itu apa? Anggaplah ini plat ya, tangan saya ini plat mobil. Kita tempel dengan peredam ini, gunanya apa? Plat itu kan bergetar kan, dia mengeluarkan suara sehingga di dalam kabin terasanya berisik. Nah, dengan adanya lapisan peredam ini, dia itu menahan dan mereduksi dari vibrasi si plat ini. Jadi sebenarnya penggunaan aspal dan penggunaan rubber batil itu pada ujungnya, ketemunya di finalnya itu sama-sama bisa membuat kedap kabin. Tapi perbedaannya, kalau kita menggunakan rubber batil, dia enteng. Yang kedua, dia nggak ada bau. Walaupun memang penggunaan rubber batil pasti memakan biaya yang sedikit lebih banyak, tapi setelah final dihitung, itu perbedaannya tidak terlalu signifikan. Masa kalian perbedaan sekitaran 500 saja kalian hitung, kalian anggap itu terlalu mahal. Tapi kembali lagi, monggo terserah kalian. Cuman kalau pakai aspal, pertama akan ada bau tir atau bau aspal. Yang kedua, engsel pintu semakin lebih berat. Yang ketiga,
bobot mobil bertambahnya semakin lebih banyak. Jadi total timbangannya setelah dipasang full peredam aspal, itu saya jamin bisa sampai 2 galon aqua isi. Padahal kalau kita pakai rubber batil cuman 1 galon aqua isi. Tapi kembali lagi ke kalian, monggo. Kalau kalian percaya sama aspal, silakan. Kalau saya secara pribadi, karena saya sudah buktikan di ratusan mobil, bukan cuma 1, 2 atau puluhan, tapi ratusan mobil yang kita pasang peredamnya, hampir semua dan rata-rata semua itu menggunakan rubber batil. Dan untuk bagian prosesornya kita pakainya dari, saya bukain ya, kita pakai Kodia Fit. Tujuannya kenapa? Kita ngejar ke suaranya yang bisa diatur biar enak. Ini prosesor 6 channel dengan powernya sendiri adalah 4 channel. Jadi ini digandeng dengan power bawaan yang ada di mobilnya, yaitu Lanzar. Nanti hasilnya benar-benar istimewa. Lihat kotorannya setelah kita brodoli Yarisnya. Ini mobil nggak bocor, tapi memang kalau mobil sudah agak usia tuh umum kotorannya seperti ini. Terhitungnya ini bersih, nggak ada karat. Tapi nggak masalah, ini jangan langsung ditempel peredam. Kita harus bersihkan dulu. Kalian lihat ya, biar benar-benar bersih. Habis itu baru kita tempel peredam rubber batilnya. Terutama di bagian kolong ban serep. Kan materialnya kayak begini dan ini kotor banget. Ini kita tuangin aja air sabun, terus kita gosok dulu biar benar-benar bersih. Kenapa saya berani kayak gini? Karena ada lubang pembuangannya. Kalian jangan coba-coba ya di rumah lakuin kayak begini. Karena kalau kalian belum paham tentang di mana alur kelistrikan mobil, bisa konslet. Kenapa saya berani kayak gini? Karena di bagian sini itu nggak ada kelistrikan, tapi jangan sampai airnya naik ke bagian elektrikal di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Itu fatal banget. Lihat tadi plat yang kotor, sekarang sudah mulai bersih. Habis ini kita buang semua airnya dari tempat pembuangan di sini. Terus kita vakum, pakai vakum untuk air khusus. Habis itu kita heat gun biar benar-benar kering. Jadi kalian jangan pernah nyoba ngelakuin istilahnya nyiram plat mobil kalau kalian belum apal di mana alur kabel. Kalian lihat sekarang sudah benar-benar bersih plat paling dasar dari Toyota Yaris ini. Dan ini aslinya. Wajar aja kalau suaranya tembus. Tapi inget ya, kalau kalian di rumah jangan pernah coba-coba untuk ngelepas dek-deknya, terus kalian coba bersihkan plat dasarnya kalau kalian belum punya pengalaman. Bukan maksud saya sombong, tapi kalian harus tahu dulu setiap mobil itu alur kabelnya berbeda. Jangan sampai kabel wiring utamanya mobil itu kena air, itu fatal banget. Saya tidak menyarankan untuk kalian lakukan ini di rumah. Setelah kita bersihkan, airnya sudah kita buang, sudah kita keringkan, terus kita kasih heat gun biar tidak ada partikel air sama sekali. Dan ini sudah benar-benar bersih, bersih banget, nggak ada fat, nggak ada pasir. Tujuannya apa? Jadi kita masang peredam itu kita tidak membawa kotoran, kita tempel ke dalam mobil selamanya. Jadi ini benar-benar sudah seperti baru lagi, kayak mobil keluar pabrik pertama kali, benar-benar bersih, baru kita tempel peredam. A few moments later. Oke, semua peredam sudah kita pasang. Kalian bisa lihat jadinya seperti ini. Mulai dari tepong bagian belakang, tempat ban serep, tepong bagian belakang kiri, lantai full, termasuk pintu-pintu juga sudah kita kasih peredam full. Coba sekarang kalian dengerin pintunya ya. Udah bener-bener beda banget. Dia sudah full peredam dan suara nutupnya mantep banget. Terus kita ke bagian pintu tengah, udah bener-bener mantep sekarang. Ini juga udah full rubber batil luar dalam.
Dengar suara tutupannya. Sampai ke bagian tepung belakang sudah kita kasih full juga. Setelah rubber batil kita pasang di mobil, sekarang kita finishing di deck pintunya dengan peredam dari noise kill yang busa atau foam. Seperti ini proses pemasangannya. Seperti biasa, jadi peredam ini bukan nempel di plat rubber batilnya, tapi di deck plastik mobilnya. Setelah kita pasang deck-decknya ya, ini lagi proses pemasangan. Sekarang kita lanjut pasang kabel prosesor. Ini kabel DSP sudah kita bikin sesuai dengan ukuran mobil ini. Nanti posisinya si prosesor ada di sebelah kiri, karena di sini ada tempat dongkrak. Jadi kalau power sebelah sini nggak mungkin. Jadi prosesor kita taruh di sebelah kiri. Nanti si power kita taruh di sebelah kanan. Ya, sekitaran 2 jam lagi mobil ini sudah selesai. Semua deck sudah terpasang, audio juga sudah siap setting. Oke, akhirnya semua perangkat sudah kita pasang. Jadi prosesor di sebelah bangku kiri depan, si power di sebelah bangku kanan depan, terus deck-deck jok-jok juga sudah kita pasang semuanya. Terus sekarang waktunya kita masuk ke sesi cek suara. Yuk kita dengerin bareng-bareng gimana hasil suara di Yaris Bakpao ini. Jadi gambaran contoh suaranya seperti ini. Jadi ini sekarang kondisi mobil sudah jauh lebih senyap daripada kondisi sebelumnya. Terus suara itu benar-benar ngalun di atas speedometer ini. Kalau Yaris Bakpao kan speedometernya di tengah. Jadi seakan-akan suara vokal sama suara bass ini di atas speedometer, di bawah dari spion tengah. Jadi proyek kita kali ini di Yaris Bakpao-nya itu kita nyuntik prosesor sama kita kasih peredam full kecuali plafon. Kira-kira berapa harganya? Ini saya sebutin aja ya. Harga totalnya sama instalasi sama kabel terima jadi semuanya di angka Rp6.500.000. Gimana? Kalian suka dengan karya kita? Kalau kalian suka jangan lupa like, komen, dan subscribe serta di-share video ini. Saya dari tadi sudah ngomong panjang lebar. Yang terakhir, saya Lutfi. See you next video. Ciao.